Tapi kalau kalian memperoleh data dari sumber-sumber tertentu, ya, misalnya kalian memperoleh data hujan dari BMKG, ya, atau misalnya kalian memperoleh data ini penyinaran matahari dari apa namanya stasiun meteorologi milik perusahaan A, misalnya perusahaan A, berarti kalian minta datanya ke perusahaan A, ya. Nah, kemudian atau misalnya kalian memperoleh data apa namanya data pencemaran udara, ya, atau data kadar ini apa namanya karbon dioksida, ya, karbon dioksida di udara, misalnya data pencemaran udara kalian peroleh misalnya dari LAPAN misalnya, ya, lembaga penerbangan dan nah, ini kalian memperoleh dari tersebut itu disebut dengan data CDR. Ya, paham ya? Jadi kalau data primer kalian memperoleh secara langsung. Entah itu kalian pengamatan, entah itu kalian mengukur langsung curah hujan. Ya, kalian masang di stasiun meteorologi. Loh, kalian masuk stasiun meteorologi, kemudian kalian itu ukur curah hujan. Atau misalnya kalian namanya penyinaran matahari gitu ya. Kalian tuh pasang bola tuh ya, bola untuk mengukur namanya penyinaran matahari di satu titik. Atau misalnya kalian mau memperoleh data ini pencemaran udara, maka kalian mengukur sendiri ya. Misalnya kalian mengukur sendiri di satu titik berapa nih kadar karbon dioksidanya misalnya ya, atau COX-nya misalnya, karbonnya berapa kadar karbon di udaranya, kalian ukur sendiri. Nah, itu data primer. Tapi kalau kalian dapat dari sumber lain ya, entah itu minta, entah itu beli ya, entah itu kalian dikasih ya, itu namanya data sekunder ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian data merupakan kumpulan keterangan atau deskripsi dasar dari suatu hal yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dapat diolah menjadi bentuk lebih kompleks seperti informasi, basis data, ataupun solusi untuk permasalahan tertentu. Ya, sebagai contoh, ya, saya tadi saya udah screenshot belum ya? Bentar. Minggu 11, oke ya. Ini minggu 11 ya. Udah ya, ternyata udah di screenshot ya. Oke. Ya, jadi sebagai contoh, misalnya kalian punya data hujan atau data curah hujan, ya. Dari data curah hujan itu kan cuma angka, ya, 50 mm, misalnya ini apa namanya per bulan ya. Terus misalnya 2 mm dan seterusnya ya. Nah, data curah hujan ini kan berupa data ya. Nah, tapi data ini bisa diolah lebih lanjut untuk sebagai informasi. Misalnya nih, kalian olah data ini, kemudian kalian menggunakan statistik, kalian bisa tahu nih, oh, itu apa namanya, tren curah hujan 30 tahun terbelakangan ini cenderung naik. Tahu dari mana? Ya tahu dari data itu yang diolah. Atau misalnya pola curah hujan dari 30 tahun terakhir itu seperti ini per bulannya. Nah, ya, di mana misalnya ini adalah bulan September. Kemudian bukan bulan September. Bulan September di sini misalnya, September. September ini bulan kemarau. Kemudian menuju ke bulan Februari, cenderung dia meningkat hingga peaknya, puncaknya berada pada bulan Februari. Kemudian dia turun lagi sampai bulan apa gitu kan, kemarau lagi. Nah, jadi polanya bisa dilihat. Itu informasi. Kalau hanya berupa data kayak gini, 5 mm bulan Januari 2030 tahun terakhir, 1990 misalnya ya, kemudian 2 mm itu pada bulan Februari 1990, itu kan berupa data yang belum bisa memberikan informasi banyak ya. Belum banyak gitu informasi. Begitupun misalnya data pencemaran ya. Jadi data pencemaran cuma data aja gitu ya. Tapi setelah diolah misalnya, setelah diolah, oh ternyata apa namanya malam hari ya, kadar karbon itu di udara itu cenderung naik gitu ya, atau cenderung tinggi pada malam hari misalnya seperti itu. Itu kan informasi. Jadi dari data tersebut bisa diolah menjadi informasi, basis data, ataupun untuk solusi permasalahan tertentu ya. Nah, salah satu media pengolahan data dengan spreadsheet itu adalah Microsoft Excel, keluaran dari Microsoft Office. Microsoft Excel itu dapat membantu dalam penyimpanan, pengaturan, analisis informasi data yang ada ya.
Nah, ini penerapan Microsoft Excel di dunia nyata ya. Bisa dia mempermudah pekerjaan kita, terutama terkait dengan analisis statistika ataupun matematis ya. Kemudian untuk membuat database sederhana ya. Jadi kan di Excel itu bisa jadi database ya, basis data ya. Kemudian bisa memilah data ya, menggunakan filter ya. Jadi kalau kalian di Excel kan bisa menggunakan filter dan sorting. Misalnya kalian punya data ya, data curah hujan tadi, maka kalian filter di sorting dulu. Data curah hujan 0 hapus gitu ya, dihapus. Data curah hujan 0. Jadi nggak ada data curah hujan yang 0. Kemudian disorting, urutkan ya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Nah, jadi terlihat gitu ya. Kemudian membuat form juga bisa ya, untuk mempermudah proses perhitungan ya pada fasilitas makro ya dalam Excel ya. Nah, ini tampilan Excel 2010 ya. Mungkin sekarang ada Excel 2020 ya, apapun itu tapi namanya Excel ya. Mungkin fitur-fiturnya yang berbeda ya, tapi tetap namanya Excel ya, Microsoft Excel 2010, 2013 ya, 2015, 2018, 2020 ya. Nah, ini Microsoft Excel tampilannya seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini adalah bagian-bagian ya, atau lembar kerja dalam Microsoft Excel. Ya, jadi dalam Microsoft Excel itu ada yang namanya tombol file ya, quick access ya, untuk akses cepat ya. Tab-tabnya yang terdiri dari home, insert, page layout, formulas, data, review dan segala dan lain-lain ya. Kemudian baris title ya, maksudnya ini adalah judul ya, judulnya dari dari file tersebut ya. Kemudian ada kolom A, B, C dan seterusnya, itu menyatakan kolom ya. Kemudian yang 1, 2, 3 ke bawah itu menyatakan baris ya. Jadi kalau misalnya dia B5 itu berarti dia pada kolom B baris ke-5. Misalnya A11 di sini nih, kotak nama nih ya, kotak nama A11 itu menyatakan posisi kursornya itu sekarang ya berada pada kolom A baris ke-11 ya. Berarti kalau kolom A baris ke-11, oh mungkin di sini nih kursornya ya saat itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ada worksheet tab scroll ya, untuk berpindah sheet-nya ya. Ini ada worksheet-nya. Jadi dalam satu file itu beberapa sheet, maksudnya beberapa sheet itu berapa lembar ya. Bisa lembar pertama, lembar kedua, bisa ditambah ya. Nah, ini untuk menuju ke worksheet selanjutnya ataupun kembali worksheet sebelumnya. Ini worksheet baru ya. Page view, kalau mau melihat page-nya, kemudian vertical scroll bar atau untuk naik turuninya ya, horizontal scroll bar kalau untuk kanan kirinya ya. Nah, dan lain-lain ya. Nah, kemudian ini saya katakan tadi ya, suatu sel ya, itu namanya yang kotak-kotak ini nih, kotak-kotak yang putih-putih ini, yang masih kosong-kosong ini, itu disebut dengan sel. Kemudian posisi sel itu ditunjukkan oleh kolom dan baris yang tadi saya katakan ya. Jadi kalau selnya, contohnya selnya kursornya diarahkan ke sini, berarti dia menunjukkan di sininya D4. Berarti sel tersebut itu berada pada posisi kolom D baris ke-4. Misalnya di sini nih, yang di atas saja ya, di sini. Maka nanti kalau kursornya diarahkan ke sini, di sini tulisnya apa? B2 ya, kolom B baris ke-2, kayak gitu ya, paham ya? Itu namanya sel ya. Kemudian fungsi-fungsi pada Microsoft Excel ya. Jadi dalam Microsoft Excel itu beberapa fungsi banyak ya. Beberapa di antara, salah satunya ya, yakni operasi mendasar ya, yakni operasi aritmatika. Aritmatika ya. Aritmatika itu misalnya kita nambah, kurang, bagi, kali, persen ya. Nah, itu bisa digunakan sama dengan gitu ya. Bisa digunakan dalam Microsoft Excel, itu merupakan operasi dasar. Setiap fungsi pada Microsoft pada suatu sel harus selalu diawali dengan simbol sama dengan. Jadi kalau kalian mau memanggil suatu fungsi, itu harus didahului sama dengan, baru dilanjutkan fungsinya. Misalnya kalian mau menjumlahkan ya, mau menjumlahkan sel D2 ditambah B4 misalnya ya. Maka kalau kalian mau menulis ya, kalau mau memanggil fungsi ini harus diawali sama dengan dulu, nggak bisa langsung tulis gini ya. Jadi sama dengan, kita arahin kursornya ya, kursornya ke D mana, B2 ya, kemudian ditambah, kita tulis saja tambah gitu ya, tambah B4 gitu, baru kita bisa menjumlahkan ya. Nah, simbol-simbol yang bisa digunakan selain tambah, ada pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen ya. Nah, ini simbol-simbol dasar ya.
Jadi kalau kalian mau perkalian itu pakai bintang, ya, pakai bintang, bukan pakai X ya, bukan pakai X, pakai bintang. Kemudian kalau mau bagi gitu juga, pakai slash ya atau garis miring, bukan pakai titik dua ya. Kalau mau membagi di Excel ya. Nah, kemudian, nah ini contohnya nih. Nih, saya mau ya menjumlahkan kolom apa namanya yang baris pertama ini ya, kolom A, kemudian ditambah dengan 80% dari kolom B yang 100 ini dikurang dengan 0,5 dikali dengan C. Kemudian seluruhnya dibagi dengan D1. Ya, jadi seperti ini nih. Saya mau menambahkan A1, kolom A1 ya ditambah dengan 80% dari B1 ya, 80% dari B1. Tunggu sebentar. 80% dari B1 ya. Kemudian dikurang 0,5 dari C1 atau setengah dari C1, kemudian ini semua dibagi dengan D1. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Saya mau melakukan operasi ya, operasi dasar. Nah, untuk melakukan operasi dasar ini ya, maka harus didahului oleh sama dengan ya. Jadi sama dengan dulu ya. Kemudian buat kurungnya ya, karena sesuai ini kan, sesuai yang rumus di atas ini ya, yang saya lingkarin ya, rumus di atas yang merah ini, maka dibuat dulu kurungnya ya, buka kurung A1, maka arahkan kursornya di A1, yakni 60 ya, yakni 60. Maka A1, kemudian ditambah, kita klik ditambah 80% dari B1, berarti 80% dikali, pakai kali tadi pakai bintang ya, dikali B1. Arahkan lagi kursornya ke B1, yakni yang 100 ini ya. B1 dikurang ya, dikurang 0,5 C1 berarti 0,5 dikali C1-nya, arahin ke C1-nya 80 itu ya, C1. Tutup kurung, baru baginya dengan apa? Dengan slash ya, slash D1 atau yang 2 D1 ya. Jadi kurang lebih ini kalau diterjemahkan ke dalam matematika berarti seperti ini. Berarti 60 ditambah 80% dari 100 ya, atau 80% dikali 100 dikurang 0,5 dikali C1-nya 80, kemudian tutup kurung dibagi dengan 2. Jadi seperti itu ya. Kalau di matematika kan gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam Excel bentuknya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Kalian bisa menambahkan, mengurangkan, mengali, membagi ya dalam Excel ya. Nah, kemudian ada yang namanya sum. Sum itu untuk jumlah. Ya, sum itu untuk menyatakan jumlah. Misalnya sama dengan sum B2 sampai B9. Artinya kalian menjumlahkan seluruh sel yang mulai dari B2 sampai dengan B9. Atau misalnya sum B2, B3, B4. Misalnya kalian milih ya, milih selnya nggak berurutan ya. Sehingga bisa menggunakan seperti ini. Sum sama dengan sum dalam kurung B2, B3, B4 dan seterusnya. Itu sum. Ada namanya average. Average ini rata-rata ya. Cara memanggilnya sama. Sama dengan dulu average, kemudian dalam kurung sel mana yang mau dirata-ratakan. Max itu untuk mencari nilai maksimal. Caranya juga sama untuk memanggilnya. Sama dengan, kemudian tulis max, di dalam kurungnya itu adalah sel. Ya, dalam kurungnya itu adalah sel yang mau dicari nilai maksimalnya berapa. Min, itu minimal ya, caranya juga sama seperti itu ya. Count ya, count itu untuk memberi apa? Untuk menginformasikan berapa banyak data. Ya, berapa banyak data dari list data yang diberikan. Ya, jadi misalnya nih, kalian mau menghitung ya dari B2 sampai dengan B9 itu berapa banyak datanya? Berapa banyak data? Maka bisa menggunakan count ya. Cara memanggilnya seperti apa? Sama dengan count, kemudian di dalam kurung ini adalah sel-sel mana saja yang mau dihitung jumlah datanya. Ya. Kemudian count A. Count A itu untuk memberikan informasi banyaknya sel yang tidak kosong atau sudah terisi. Karena apa? Karena misalnya dalam data gitu ya, dalam data misalnya B2-nya itu adalah 2, 3, kemudian di sini kosong karena kita tidak melakukan
perhitungan misalnya ya. Di sini kosong, di sel nomor 3-nya. Kemudian di sel nomor 4-nya baru isi lagi 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka kalau kita mau menghitung sel apa saja yang terisi atau ada berapa sel yang diisi, itu dengan cara count A. Ya, beda dengan count ya. Kalau count dihitung semua, meskipun dia kosong. Ya, karena dia banyaknya data bilangan dari list data yang diberikan. Ya, jadi berapa banyak data yang dari list data yang diberikan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya count E itu hanya dihitung yang dia sudah terisi ya atau tidak kosong dari list data yang diberikan. Kemudian count blank ya. Count blank itu fungsi untuk memberi banyak data sel yang kosong atau belum terisi. Kebalikannya dari count E ya. Kalau count blank sama manggilnya ya, sama dengan count blank gitu ya. Count blank kemudian dalam kurung sel mana saja. Berarti kalau dia sel ini yang kita akan hitung pakai count blank, maka dia akan tulisnya 1. Karena apa? Karena cuma satu data yang kosong ya atau tidak terisi. Nah, ini contohnya nih. Contohnya ya. Contohnya enggak, ini selanjutnya count if. Sorry ya, bukan contohnya ini. Count if. Count if ini adalah untuk memberikan berapa banyak sel ya yang berisi nilai yang sama dengan kriteria yang kita berikan. Jadi count if ini itu adalah untuk menghitung sel tapi ada pengecualiannya atau ada syaratnya. Contohnya seperti ini. Ini nama mahasiswa ya, 1 sampai 7. Kemudian jenis kelaminnya, P ini perempuan, L ini laki. Kemudian total mahasiswa perempuan. Maka kalau kita mau menghitung total mahasiswa perempuan ya, maka kita menggunakan count if. Kenapa? Karena di sini nggak semua perempuan, ada laki-lakinya. Jadi sama dengan count if, kemudian buka kurung, C1 sampai C8. C2 sampai C8. C2 itu mulainya maksudnya mulai dari sini nih. Mulai dari kolom C baris kedua sampai dengan kolom C baris ke-8. Gitu ya. Jadi C2.8 itu maksudnya ya. Kemudian titik koma. Nah, ini ada yang beda nih. Ada di beberapa tempat yang dia pakai titik koma. Ada yang dia di beberapa tempat dia pakai pakai koma saja. Ya, jadi mohon diperhatikan ya, Excel kalian menggunakan titik koma atau atau koma saja gitu ya. Pak, merhatinya di mana? Dari ini nih. Dari apa? Fungsi yang sudah ada nih. Jadi biasanya kalau kita ngetik misalnya kayak count if kemudian kita buka kurung, maka dia otomatis menunjukkan ini. Menunjukkan apa namanya? Fungsinya. Nah, kemudian setelah range ini dilihat apakah dia titik koma, apakah kalau dia koma, maka ikutin aja koma. Tapi kalau dia titik koma, ikutin titik koma. Ya. Nah, dalam hal ini adalah titik koma. Kemudian dalam tanda petik itu tulis P. Karena kita mensimbolkan ya perempuan itu dengan jenis kelamin perempuan itu dengan simbol P di sini. Ya. Maka di sini tanda petik P. Tapi kalau misalnya Pak, di sini bukan P, misalnya saya tulis perempuan. Kemudian laki-laki ditulis laki-laki. Nah, maka di tanda petik ini bukan P, tapi perempuan. Tulisnya jadi sesuai ya, harus sesuai dengan data yang kita buat. Perempuan gitu ditulis ya. Tapi karena di data ini hanya disimbolkan oleh P atau L gitu, maka karena kita mau menghitung total mahasiswa P-nya, maka dalam tanda petiknya adalah P. Kemudian tutup kurung, enter. Maka kalau pakai count if, maka yang dihitung itu hanya yang sesuai dengan dalam tanda petik ini. Karena dalam tanda petik ini kita maunya P, maka yang dihitung sama dia itu adalah sel yang berisi P. Ya, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka ini nanti hasilnya adalah 4. Ya, paham ya? Beda lagi kalau kita P-nya ini kita tanda petiknya kita ganti L. Maka yang dihitung itu dalam sel ini itu hanya L-nya. 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 3. Kalau pakai count if ya. Kalau pakai count biasa, nggak ada count if ya. Pakai count biasa gitu ya tadi ya. Nah, ini menghitung seluruhnya. Jadi yang dihitung dari C2 sampai C8 itu adalah seluruhnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya adalah 7. Ya. Kalau misalnya dia pakai count. Tapi kalau dia pakai count if, ya bergantung pada dia disesuaikan. Apa syaratnya? Apakah P-nya atau L-nya gitu ya. Terus ada yang sum if.
ya. Ada yang namanya sum if. Nah, sum if itu untuk memberikan penjumlahan list data yang dia ada syaratnya juga. Jadi misalnya nih, saya dari data tadi ada data nilai ya. Dari data tadi saya mau menghitung berapa total nilai mahasiswa yang perempuan saja. Perempuan saja ya, berapa jumlah nilai perempuan saja. Maka menggunakan sum if sama dengan sum if kemudian buka kurung, datanya di mana? Data ininya, data jenis kelaminnya. Oh, yang ini dari C8, C2 sampai C8 ya. C2 sampai 8. Maka di sini C2 sampai 8. Kemudian titik koma. Nah, di sini yang mau dihitung laki-laki apa perempuan? Oh, perempuan. Oh, berarti tanda petik perempuan ya. Kemudian titik koma lagi nilainya. Yang mana nilainya? Oh, nilainya yang ini dari D2 sampai dengan D8. Maka D2 sampai 8 tutup kurung enter. Maka nanti yang dihitung hanya nilai-nilai yang berjenis kelamin perempuan saja. Berarti ini, dan ini. Paham ya? Pak, tapi kalau saya mau menghitung seluruh nilai tidak membedakan laki-laki ataupun perempuan, menggunakan sum tadi. Ya. Jadi kalian kalau mau menggunakan itu cukup sama dengan sum dalam kurung, yakni D2 sampai dengan D8. Kemudian enter. Sudah, nanti dia hanya menjumlahkan seluruhnya tanpa kriteria tertentu. Kemudian ada fungsi logika, merupakan suatu fungsi yang berkaitan dengan operasi pada logika matematika. Jadi dia terkait dengan biasanya pernyataan atau ekspresi yang hasilnya kebenarannya itu hanya dua. Yakni kalau nggak true, false. Ya, atau dia tertentu sesuai dengan kondisi kebenaran. Jadi dia keluarnya bisa true atau false, atau misalnya dia false maka gitu ya. Nah, contohnya ada yang namanya n ya. N ini fungsi untuk menguji sejumlah kondisi yang diberikan dan memberikan nilai true jika semua kondisi benar dan memberikan nilai false jika minimal terdapat satu aja kondisi yang salah. Ya, misalnya contohnya kita mau menguji apakah dua nilai ini itu lebih apakah yang nilai A ini lebih dari lebih dari 50 dan yang B ini kurang dari 50 untuk mengujinya. Ya, maka kita menggunakan N. Kalau N ini artinya kedua syarat itu berkaitan ya, harus terpenuhi semua. Kalau N ya. Jadi kalau ada salah satu aja yang salah berarti dia false. Maka caranya sama dengan N, kemudian buka kurung, A1 lebih besar dari 50. Ini syarat yang pertama. Kemudian titik koma. B2 lebih kecil dari 50. Tinggal diarahkan. Kemudian tutup kurung, kemudian langsung di enter. Maka kalau syarat itu terpenuhi, yakni A1-nya lebih dari 50 dan B1-nya kurang 50, maka akan muncul true. Tapi kalau salah satu aja nggak terpenuhi, maka muncul false. Itu untuk N. Ada yang namanya OR. Ya, ada yang namanya OR. Kalau OR ini, ya, kalau salah satu kondisinya saja terpenuhi, ya, maka dia bernilai true. Tapi kalau semuanya salah, baru bernilai false karena atau ya. Jadi kayak pilihan, Saya punya bola, ya. Bola ini warnanya merah, ya, dan berwarna merah dan dia terbuat dari kulit, ya. Warnanya merah terbuat dari kulit. Terus ada yang bertanya, apakah bola tersebut berwarna merah dan terbuat dari kulit? Ya, benar kan? Terus ada yang nanya lagi, apakah bola berwarna merah dan terbuat dari karet? Salah. Kenapa? Karena di situ dan. Artinya kalau dan itu syarat kedua-duanya harus terpenuhi, ya. Dia nanya kan, apakah bola tersebut warnanya merah dan terbuat dari karet? Salah. Karena kenapa? Karena dia terbuat, benar dia warnanya merah, tapi dia terbuat dari kulit. Salah. Itu dan. Kalau or atau gitu ya, apakah
bola tersebut warnanya merah atau terbuat dari kulit, benar, karena dua-duanya benar. Tapi kalau misalnya dia nanya, apakah bola tersebut merah atau terbuat dari karet, nah, warna merahnya benar, tapi karetnya salah. Cuma dia menggunakan konjungsinya di situ atau. Artinya kalau salah satu pun terpenuhi, nilainya benar. Jadi, apakah bola tersebut merah atau terbuat dari karet? Maka jawabannya benar. Kenapa? Karena dia salah satu syaratnya benar. Salah satu ininya benar ya, terpenuhi. Ya. Ini benar warnanya merah. Meskipun dia bilang bahwasanya bolanya terbuat dari karet, salah kan? Tapi salah satu benar. Ya, salah satu itu maksudnya or ya. Untuk or ya. Nah, jadi cara menggunakan fungsi or seperti apa? Sama saja. Ya, sama dengan or, kemudian apa syaratnya? Ya, apa saja syaratnya. Nah, kemudian not. Not ini fungsi untuk memberikan nilai berlawanan dengan logika yang diberikan. Ya, not ini berfungsi untuk memberikan nilai berlawanan dengan logika yang diberikan. Contoh, ya, saya mau mengecek ya, sama dengan not dalam kurungnya A1 yang di 80 itu lebih besar atau sama dengan 70. Ya, benar kan seharusnya ya. Tapi kenapa di sini false? Karena dia menggunakan fungsi not. Jadi kan dia memberikan nilai yang berlawanan. Ya. Jadi kan A1 lebih besar sama dengan 70, 80 benar kan? Lebih besar atau sama dengan 70. Tapi dia not, berarti dia memberikan nilai yang berlawanan. Maka di sini tulisnya false, bukan true. Maka otomatis dia tulisnya false ya, bukan true. If. Nah, if itu fungsi untuk memberikan sebuah pilihan. Ya. Pilihan nilai berdasarkan kondisi kebenaran dan ekspresi yang diberikan. Contoh, ya, contoh. Saya mau menguji apakah mahasiswa ini lulus atau tidak lulus. Syarat untuk lulus nilai minimalnya adalah 75. Di bawah itu tidak lulus. Maka saya menggunakan if. Jadi sama dengan if D2, kan nilainya ada di ini ya. Ada D2, kemudian ada D3, D4 ya. Saya misalnya yang baris pertama dulu. Yang baris pertama dulu ya. D2 lebih besar sama dengan 75, titik koma, tanda petik lulus. Lulus. Kemudian titik koma lagi, tanda petik tidak lulus. Baru tutup kurung. Maksudnya ini adalah ya sama dengan jika if D2 lebih besar sama dengan 75 ya, yang 80 ini lebih besar dari sama dengan 75, maka kalau itu terpenuhi dia akan muncul kata lulus. Tapi kalau dia tidak terpenuhi maka dia akan memunculkan kata tidak lulus. Jadi tanda petik yang pertama itu menyatakan kalau syaratnya terpenuhi ya, apa yang akan dilakukan. Nah, tanda petik yang kedua atau yang terakhir itu menunjukkan kalau misalnya syaratnya tidak terpenuhi apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dimunculkan. Ya, maka kalau kita menulis ini ya, maka di sini ketika tulis di sel E2 itu di sini, maka akan muncul apa tulisannya? Katanya di E2 itu. Kalau kita menuliskan fungsi ini, if D2 lebih besar dari 75, titik ini, koma, lulus, kemudian titik koma tidak lulus. Maka muncul apa? Lulus, ya, benar ya, lulus, ya, karena dia memenuhi syarat, yakni D2-nya lebih besar atau sama dengan 75. Nah, kalau misalnya yang baris E5, ya, E5 ini, saya menggunakan fungsi yang sama. If D5, ya, if D5 lebih besar sama dengan 75, titik koma lulus, titik koma tidak lulus. Maka akan muncul apa di sini? Tidak lulus. Tidak lulus, karena dia tidak memenuhi syarat kan? Karena D5-nya atau nilai yang 70 ini, itu dia tidak memenuhi syarat, yakni tidak lebih besar atau sama dengan dari 75. Dia kurang dari 75 ya, maka tidak lulus. Paham ya? Itu fungsi if. Ada yang ABS namanya. Asal Bapak senang, ya, bukan ya. ABS ya, absolut ya. Jadi ABS itu fungsi yang memberikan nilai mutlak atau absolut dari suatu bilangan. Kalau dalam matematika ya, untuk memutlakkan suatu bilangan itu menggunakan notasi kurung tegak gini.
Ya. Jadi paham kan? Kurung tegak ya. Jadi kalau misalnya absolut minus 5, maka adalah 5. Mutlak. Mutlak itu untuk absolut, nilai mutlak atau absolut. Jadi untuk mempositifkan lah gitu ya, untuk memutlakan ya. Dalam matematika itu namanya absolut atau mutlak ya. Jadi kalau dalam matematika simbolnya seperti ini ya, kurung tapi yang tegak gitu ya, satu gitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan ABS nih, contoh yang 6 ini, sama dengan ABS dalam kurung A6, A6 berarti nilai di A6 ini kita mutlakkan menggunakan fungsi ABS. Maka nanti hasilnya di sini munculnya adalah 10 ya. Paham ya? Sign. Sign itu fungsi yang memberikan nilai tanda dari suatu bilangan. Ya, memberikan nilai tanda dari suatu bilangan. Jika positif, maka tandanya itu adalah 1. Jika negatif, maka minus 1. Namun jika bilangnya 0, maka tandanya 0. Ya. Nah, contohnya ini. Contohnya ya. Sama dengan ya di C6, di C6 itu fungsinya adalah sama dengan sin A6. Berarti dia mau tahu ini tandanya, nilai tanda di A6 ini apa. Kita lihat di A6 ini negatif, maka dia munculnya negatif 1. Beda halnya dengan ini. Di sini ya. Kalau kita menggunakan sin di sini ya, sin dari A3, kita lihat di sini nilainya positif, maka dia muncul 1 gitu ya. Jadi kalau menggunakan sin, kalau dia positif muncul 1, negatif minus 1, kalau 0 muncul 0. SQRT. Apa itu SQRT? Apa? SQRT. Bahasa Inggris itu sebenarnya. Square. 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 Kalian tahu nggak? Square. Square root. Apa square root? Apa bahasa Indonesia square root? Apa bahasa Indonesia square root? A, 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 Akar, Pak. Akar ya. Jadi masa kalian nggak tahu square root? Ya, square root itu akar ya. Square root itu akar. Jadi dari sini saja ya, SQRT sudah tahu kan fungsi untuk apa? Untuk mencari akar kuadrat suatu bilangan. Ya, Pak, kenapa sih akar kuadrat? Karena ada yang bukan akar kuadrat. Ya, contohnya seperti ini. Ini bukan akar kuadrat, tapi akar pangkat 3. Ya, bukan inilah. 27. Berapa hasilnya? Akar pangkat 3 27. Berapa hasilnya? 3, Pak. 3. 3, Pak. Betul, 3 ya. 3. Dari mana? Karena 3 pangkat 3 adalah 27. Ya, makanya di sini akar kuadrat. Maksudnya akar kuadrat itu adalah, akar kuadrat itu sebenarnya di akar itu, kalau dia tuliskan di sini ada 2 sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalnya ini 9, itu berarti adalah 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 2, ya, akar kuadrat. Ya. Kenapa ini dibilang, Pak? Kenapa dibilang akar kuadrat? Ya, karena itu. Karena tidak selamanya akar itu kuadrat. Kebetulan aja kalau memang yang dia akar tidak tulis, ini ada 2 di sini sebenarnya. Artinya dia mengakar kuadratkan gitu ya. Akar kuadrat. Tapi ada juga yang seperti ini fungsinya. Apa namanya akarnya? Akar 3 gitu ya. Akar pangkat 3 gitu ya. Atau ada yang seperti ini. Akar pangkat 4 ya. Akar pangkat 5 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini khusus untuk mencari akar kuadrat ya. Jadi SQRT untuk mencari akar kuadrat. Jadi kalau saya tulis nih, ya misalnya contohnya di ini, di yang B2, sel B2, sama dengan SQRT dalam kurung A2. Artinya saya mau mencari kalau bilang 5 ini di akar kuadratkan itu berapa hasilnya. Ya, maka muncullah 2,23 sekian sekian sekian, ya. Kemudian begitu pun yang ketiga. Kemudian begitu pun yang baris keempat. Kenapa baris keempat ini hasilnya 6? Kenapa hasilnya 6? Atau seperti ini. Num
Tanda seru. Kenapa hasilnya? 6. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa hasilnya 6? Kalau dia pakai sama dengan SQRT, kemudian A4, malah hasilnya 6. Why? Kalian tahu? Tidak ada. Karena Apa? nggak valid, Pak. Karena nggak valid. Kenapa dia nggak valid? Karena negatif ya, Pak. Akar Iya. itu kan harus positif ya, Pak. Nggak bisa Betul, negatif. betul. Karena akar itu harus positif. Nggak bisa akar negatif. Ya, maka di situ dia tidak terdefinisi. Sama halnya kalau kalian nih. Kalian ngetik sama dengan 1 dibagi 0, maka nanti tidak terdefinisi. Ya, maka nanti dia muncul 6. Karena dia tidak terdefinisi. 1/0 itu kan nggak ada hasilnya, tak terhingga. Nggak bisa ya. Nggak bisa dia. Jadi tak terdefinisi. Sama halnya akar. Akar dari -4. Nggak ada ini. Nggak terdefinisi. Maka ditulis 6. Gitu ya. Paham ya? Nah, square root untuk akar kuadrat. Mod. Mod itu apa? Mod itu module. Bahasanya ya. Bahasa Inggrisnya. Bisa bagi, Pak. Kita bagi. Betul ya. Jadi bahasa Inggrisnya module. Atau sisa bagi. Ya. Atau sisa bagi. Ya. Nah, jadi mod ini untuk mencari sisa bagi. Jadi fungsinya sama, cara memanggilnya ya. Sama dengan mod. Nah, kemudian berapa ya? Berapa nilainya ya, atau sel berapa ya, misalnya A2 terus koma, titik koma ya, titik koma. Kalau di ini saya Excel saya titik koma mau dibagi berapa ya, mau dibagi berapa, misalnya adalah dibagi 2 ya. Misalnya sel A2 itu nilainya adalah 5, maka kalau saya nulis mod A2 titik 2 titik koma 2, maka hasilnya berapa nanti di selnya? Berapa? Sisanya berapa? Berapa? Misalnya A2-nya nih, A2-nya 5. Berarti saya nulis nih di suatu sel sama dengan mod dalam kurung A2 titik koma 2. Maka hasilnya berapa? Kalau udah saya enter. Coba berapa Tessa Sagala? Kamu tadi yang bilang sisa bagi, module itu mod itu sisa bagi. Berapa hasilnya kalau gini? Tessa Sagala dan Yemima tadi. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Masih nggak tahu. Ya, belajar lagi kalian ya mengenai sisa ya, sisa apa namanya? Nah, saya batuk ya. Nah, jadi segitu ya. Jadi mod itu adalah sisa ya. Jadi berapa dia bisa dibagi-bagi terdekat, terus sisanya berapa ya? Ada yang mau jawab nggak? Ya udahlah. Sisa 1, Pak. Sisa 1. Siapa yang jawab itu tadi? Hairul Anam, Pak. Sisa 1 ya. Sisa 1 tadi sudah disebutkan oleh Tessa Sagala sama Yemima, mod itu atau module itu adalah sisa bagi. Sisa bagi yang seperti apa? Ya seperti ini ya. Kok bisa 1 Pak hasilnya Pak? Nah, tanya sama Hairul Anam ya. Contoh lagi. Nih, sama dengan mod 5 dibagi apa? 3. Bukan dibagi ya, titik koma. Mod 5 titik koma 3. Berapa hasilnya? 2. 2. Paham ya? Paham ya? Itu maksudnya sisa bagi. Kalau ada yang belum paham, tanya sama teman yang paham ya. Next, lower. Lower berarti lebih rendah ya. Jadi dari kata-katanya lower ya, jadi lower.
Jadi lower digunakan untuk mengubah semua karakter atau string yang diberikan menjadi huruf kecil. Fungsinya adalah sama dengan lower teksnya apa. Misal contoh lower dalam tanda kurung petik hanya contoh. Artinya kita menggunakan fungsi lower ini ya untuk mengubah seluruh string ini ya ke dalam huruf kecil semua. Maka nanti keluarannya outputnya adalah seperti ini ya. Upper balikannya ya untuk menghuruf besarkan semua ya. Saya skip ya, gampang ya. Trim itu digunakan untuk menghapus duplikasi spasi serta spasi di awal hingga akhir string teks ya. Sekali lagi, dia mau menghapus duplikasi spasi. Jadi misalnya spasinya double gitu ya, maka dihapus sama dia. Dan dihapus spasi di awal dan di akhir. Jadi kalau misalnya di awal ada spasi gitu ya, dihapus sama dia. Atau di akhirnya nanti ada spasi, dihapus. Fungsinya seperti apa? Fungsinya sama dengan trim dalam kurung teksnya apa? Contoh, sama dengan trim dalam kurung tanda petik teksnya. Kalau kita lihat ya, ini ada double spasi ya. Nggak peduli spasi ini, asalkan jangan ada spasi di antara kita. Ya, nggak peduli spasi ini ya. Kita lihat, ini ada spasi double ya. Ini double ini kan kalau kita lihat, ini apa ini? Quadruple ya. Jadi nggak tahu berapa spasinya ya. Pokoknya dia lebih dari satu ya. Jadi nggak peduli spasi ini, asalkan jangan ada spasi di antara kita. Maka kalau kita menggunakan fungsi trim terhadap teks ini, nanti dia keluarannya akan seperti ini. Ya. Artinya spasi yang double itu akan dihapus spasinya. Sehingga cuma satu, dan seterusnya ya. Concatenate ya. Concatenate bacanya kali ya. Nah, itu digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata dalam string. Ya. Dua atau lebih kata dalam string. Jadi fungsinya adalah sama dengan concatenate ya. Kemudian dalam kurung teksnya apa saja yang mau digabungkan. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Contoh, sama dengan concatenate ya. Jadi kita mau menggabungkan kata-kata ini. Teks yang pertama Joni, Babang, Tampan. Maka nanti keluarnya akan seperti ini. Joni, Babang, Tampan. Tanpa spasi ya. Kecuali kita mengasih spasi di sini. Setelah Joni kita spasi baru tanda petik. Babang spasi baru tanda petik ini ya. Maka dia tidak ada spasi. Tapi kalau dia tidak ada spasi akan bergabung ya. Left. Left itu digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari kiri dari semua string yang diberikan. Ya. Left kita mau mengambil ya sejumlah karakter dari kiri dari semua string yang diberikan. Contoh fungsinya ya, fungsinya dulu. Fungsinya itu sama dengan left ya. Left, kemudian teksnya apa? Numchart atau berapa kata yang mau kita ambil. Berapa karakter yang mau kita ambil. Misal ya. Sama dengan left dalam kurung tanda petik katanya ya, teksnya. Itera untuk Indonesia, tutup petiknya, kemudian koma atau titik koma. Nah, perhatikan ya. Sekali lagi saya katakan, di sini tergantung dari Excel kalian. Ya, ada dia Excel versi Excel yang dia menggunakan koma. Ada versi Excel yang menggunakan titik koma. Kalau di Excel saya menggunakan titik koma. Tapi mungkin ada yang di versi 2020, 2018 mungkin ya menggunakan koma. Jadi disesuaikan. Ya. Kemudian koma 5. Maksudnya saya mau mengambil 5 karakter dari sebelah kiri. Maka begitu keluar adalah hasilnya adalah itera. Kenapa? Karena ini ngambil 5 karakter dari kiri. Kita lihat. Karakter pertama I, karakter kedua T, karakter ketiga E, karakter 4 R, karakter kelima A. Maka nanti ketika di enter munculnya adalah itera. Ya. Munculnya adalah itera. Dari kiri. Mid. Ya. Mid itu mau mengambil sama juga mau ngambil karakter tapi di posisi tertentu sampai posisi tertentu dari semua string tersebut. Ya, dari semua string tersebut. Contoh, fungsinya dulu. Fungsinya adalah sama dengan mid, teksnya apa, start 6-nya berapa, 6 chartnya mau diambil berapa. Contoh, mid itera untuk Sumatera.
koma 7. Artinya dia mulai di string ke mulai di karakter ke-7. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dari ini dia mulai. Kemudian berapa yang mau diambil? 5. Kata dia koma 5. Berarti kita mau mengambil ke sebelah kiri 5 karakter. Berarti 1, ya termasuk U itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ketika di enter akan muncul untuk. Ya, untuk. Kalau misalnya saya ganti di sini. 7-nya ini saya ganti 10. Ini saya ganti 3. Berapa dia keluarnya? Apa dia keluarnya? Apa? Dia keluarannya. Keluarannya apa? Itera untuk Sumatera. Start 6-nya 10, 6 catnya 3. Apa dia keluarannya? Sumat ya, Pak. Hah? Apa dia keluarannya? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Ada yang mau jawab? Sumat, Sumatera Pak. bukan, Pak. Sumatera bukan. Apa tadi yang cewek? Tumat? Sumat. Tumat? Uks. Iya, Pak. Kurang tepat. Siapa yang jawab tadi? Saya Pak, Siska. Iya. Jawaban yang benar itu adalah pakai spasi. Ya. Jadi jawaban benar adalah pakai spasi. Ya, jadi seperti ini ya. Ya, sisa benar sisa. Luar biasa Siska ini ya. Selain informatif ternyata Siska ini belum bisa jawab ya. Ya, bagus ya Siska, benar ya. Jadi jawabannya adalah ya, pakai spasi. Kenapa pakai spasi? Ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Start 6-nya 10, berarti dimulai di dimulai di karakter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu ada di U ini. Kemudian mau ngambil 3 karakter, 3 cat. Berarti mulai dari U ini. 1, 2, 3, termasuk spasinya. Ya, maka jawabannya adalah U. Nah, paham ya? Itu kalau kita mau mengambil ya, mengambil teks. Itu fungsi mid ya. Right. Nah, right itu kebalikannya. Kalau tadi dari kiri, right ini dari kanan ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Kemudian ada len. Len itu digunakan untuk menghitung jumlah karakter dari string yang diberikan. Ya. Contoh ya. Fungsinya dulu. Len sama dengan len teksnya apa? Ya, maka kalau kita gini nih, sama dengan len dalam kurung tanda petik itera untuk Sumatera, petik kemudian tutup kurung, itu artinya kita mau menghitung berapa sih jumlah karakter yang ada di itera untuk Sumatera ini. Maka keluarannya adalah 20, karena kata dia karakternya 20. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Benar, ya. Jadi keluarannya 20. Itu untuk menghitung berapa karakter yang ada, ya. Selanjutnya ada find. Find itu untuk memberikan posisi awal dari karakter atau string yang kita cari. Ya. Jadi dari string yang kita berikan. Jadi ini case sensitif. Jadi harus hati-hati. Kenapa case sensitif, Pak? Kenapa case sensitif? Case sensitif itu artinya adalah besar kecil huruf itu berpengaruh. Spasi itu berpengaruh. Titik apalagi. Ya. Jadi contoh, ini dulu fungsinya dulu. Fungsinya itu sama dengan ya, find, kemudian dalam kurung find text. Teks apa yang mau ditemukan, kemudian within text kalau misalnya ada teks selain itu gitu ya. Kemudian start 6. Find text itu menemukan teks apa, within text itu adalah teksnya. Dalam teks apa gitu yang mau ditemukan ya. Kemudian start 6. Start 6 dari mana mulainya? Ya, mulai dari karakter keberapa? Ya. Jadi contoh sama dengan find ya, dalam kurungnya tanda petik Indo, petik lagi kemudian koma atau titik koma,
tanda petik ITERA untuk Indonesia, kemudian titik koma atau koma 1. Artinya bacanya kayak gini nih. Sama dengan tolong Excel gitu kan bahasa kita. Tolong dong Excel temukan kata Indo ya. Kata Indo itu dimulai dari karakter keberapa? Ya, dimulai dari posisi awalnya keberapa ya? Apa namanya? Dimulai dari posisi awal keberapa? Dalam kalimat apa? Ya, ini dalam kalimat ITERA untuk Indonesia. Sebentar ya. Ya, maaf ya saya batuk. Ya, dalam kalimat untuk Indonesia, terus dimulai dari karakter yang keberapa, gitu ya? Mulai dari karakter ke 1. Jadi kalau maksudnya mulai dari karakter ke 1, dia ngitungnya dari sini nih. Kita lihat nih, Indo itu ada di berapa karakter kata Indo tersebut, ya? Atau string tersebut ya? Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita lihat. Mulainya karakter Indo, kata Indo ya, atau karakter ini atau string ini ya, Indo ini itu mulai ditemukan di karakter ke-13. Maka akan muncul keluarannya nanti 13. Ya. Tapi kalau misalnya ini kan 1 ya, itu maksudnya kita mulai dari karakter ke 1. Kalau karakter ini kita ganti 5. Ya, 5. Maka perhitungan dia mulai dari karakter ke-5. Ya. Ini kan karakter 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti dia mulai ngitung dari sini. Ya. Maka hasilnya nanti adalah fine, temukan kata Indo ini dia di karakter berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti keluarannya adalah 8. Bukan 13 lagi. Ya. Jadi yang star 6 itu ataupun angka di terakhir itu yang dalam kurung itu menunjukkan kita mau mulai dari karakter keberapa dihitungnya. Ya. Paham ya? Misalnya nih. Misal ya. Ini bukan Indo. Tapi tuk. Berarti keluarnya nanti apa? Keluarannya apa? 9 bukan, Pak? 9. Oke ya. Keluarnya adalah 9. Kenapa? Karena kita lihat. Dia tolong dong Excel temukan kata tuk atau string tuk ya dalam kalimat ITERA untuk Indonesia dimulai dari karakter yang pertama. Oh, berarti dari sini. Dari I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka tuk itu mulai dari karakter yang ke-9. Ya. Paham ya? That. Besok weekend. Siapa yang mau ngedet? Ada nggak yang mau ngedet? Nggak ada. Nggak ada, Besok Pak. Jumat, Enggak, Pak. Pak. Iya kan LDR. besok weekend tuh ya. Kan malam Sabtu tuh ya. Ada yang mau ngedet? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada ayam, Pak. LDRan apa nggak ada ayam? Nggak ada ayam. Nggak ada ayam, Pak. Nggak ada ayam. Ya, tolong ya buat para lelaki ya, kalian di PTB 02 ya, itu kode ya. Mereka tidak ayam, apalagi tidak ada ayam ya. Apalagi kalau saya lihat komposisinya di sini banyak wanita ya daripada laki-lakinya ya. Maka laki-lakinya di PTB 02 ini bisa jadi rebutan ya. Bisa jadi rebutan para wanita ya di PTB 02-nya. Nah, itu nggak ada ayam ya. Jadi itu kode ya, sebuah kode ya, nggak ada ayam. Oke ya. Nah, date di sini itu untuk memberikan tanggal yang diinputkan user berupa data tahun, bulan, dan tanggal ya. Nah, jadi dia memberikan datanya ya. Ini sebenarnya agak mempersulit diri aja sebenarnya ya. Kenapa mempersulit diri? Sebenarnya bisa aja langsung ditulis ya, kan nggak lama tuh ya. 27 kita tulisnya 27 Juni 2019 misalnya ya.
Cuman kita memberikan fungsi ya, fungsi that ya. Nah, jadi cara fungsinya sama dengan that dalam kurung itu year atau tahun diikuti oleh month atau bulan diikuti oleh day atau tanggalnya ya. Tanggal harinya ya, tanggal berapa gitu ya. Jadi contoh, sama dengan date 2009-627, maka nanti akan muncul keluarnya seperti ini. Ya, time gitu juga ya, time-nya gitu juga. Jadi memberikan waktu yang diinputkan oleh user ya, datanya berupa jam, menit, dan detik ya. Maka nanti kalau ini kita masukkan contohnya fungsinya adalah sama dengan time, kemudian hour-nya, waktunya, minutnya, menitnya, second-nya, detiknya ya. Contoh, sama dengan time 9.27, artinya ini adalah kita akan memunculkan waktu pada jam 9 ya, 27 ya, pada jam 9 lewat 27 menit 3 detik ya. Now, nah ini lebih enak kayak gini nih ya, lebih enak kayak gini. Now itu berfungsi untuk memberikan data tanggal ya dan waktu sekarang saat kalian ngetik itu ya, saat kalian mengeluarkan fungsi itu. Jadi fungsinya cukup mudah ya, cukup kalian sama dengan ya, sama dengan now, kemudian kurung kosong gini, buka tutup kurung ya, enter aja, nanti maka akan keluar tanggal dan jam saat ini kalian meng-enter itu berapa kapan ya. Nah, oke. Selanjutnya today itu berfungsi untuk memberikan tanggalnya saja ya, tanggal pada saat kalian ngetik fungsi itu ya. Kalau ini now itu tadi kan tanggal dan waktu, nah ini tanggalnya saja. Jadi fungsinya adalah sama dengan today terus kurung kosong ya, buka tutup kurung ya. Maka kalau kalian mengetik ini di Excel muncul nanti tanggal hari ini ya, tanggal kalian ketik. That value ya, that value merupakan fungsi tanggal yang digunakan untuk mengkonversi data teks tanggal menjadi nomor seri pada Excel ya, menjadi nomor seri pada Excel. Jadi fungsinya itu adalah that value kemudian that text-nya ya, atau tanggal yang mau dikonversi menjadi nomor seri pada Excel. Ya, contoh sama dengan date value, kemudian dalam kurungnya dalam tanda petik 27 Juli 2019, kemudian enter, maka keluarannya akan menjadi 43.672. Ini berarti bahwa urutan nomor seri berdasarkan tanggal dimulai dari tanggal 1 Januari 1900. Ya, berarti tanggal 27 Juli 2019 itu merupakan hari ke 43.672 dari 1 Januari 1900. Yang matok ini siapa Pak? Excel-nya. Ya, 1 Januari 1900 itu ya. Jadi seperti itu ya. Abad, berarti dia abad ke berapa tuh? Awal abad ke-19 ya. Awal abad ke-19. Jadi 1900 ya. 1900 ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada that if. Ya. Ada yang namanya that if. Apa itu that if ya? That if ya itu berfungsi untuk menghitung jumlah hari, bulan atau tahun di antara dua tanggal. Ya. Fungsinya adalah sama dengan that if. Ya, that if start date-nya, mulai tanggal berapa mau hitungnya. Terus end date-nya, berakhirnya perhitungan kapan ya. Kemudian unit ini kita mau menghitung harikah, bulankah, atau tahunkah ya, atau tahunkah. Contoh ya, sama dengan that if, buka kurung dalam tanda petik 2 Mei 2019, cara nulisnya gini ya, 02/05/2019 tanda petik ya, koma dalam tanda petik 04/06/2019, koma dalam tanda petik D. Artinya ini adalah sama dengan that if, kita mau menghitung jumlah ya antara tanggal 2 Mei 2019 hingga 4 Juni 2019, yakni yang kita hitung adalah D atau day atau hari. Maka nanti keluarannya adalah 33 ya, 33 hari.
Kalau bulan Pak, tinggal ganti M, month. Kalau tahun Pak, tinggal ganti Y, year. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, silakan. Yemima. Pak, maaf Pak, tadi pas absen nama saya terlewat Pak. Oh ya, ya sudah, nggak apa-apa kalau sudah terlewat. Berarti next time semoga beruntung. Jadi, Yang itu dong Pak. kenapa? Ya, saya hadir Pak. Maaf banget Pak. Ya nggak apa-apa. Kan kamu masih satu kali kan? Ininya, Jangan gitu. absennya baru satu kali kan? Kan batasnya 3 kali, ya. Batasnya 3 kali ya. Jadi kalau absennya sudah terlewat, ya sudah nggak apa-apa ya. Nggak boleh nggak absen berarti ya, dianggap tidak hadir, tapi boleh tetap ikut kuliah ya. Karena saya tidak akan menghalangi kalian untuk berkuliah. Itu hak kalian untuk kuliah ya. Jadi kalau kalian pun mau masuknya 10 menit sebelum berakhirnya perkuliahan, nggak apa-apa ya. Memang nggak di absen, tapi saya tidak menghalangi ya. Jadi nggak absen, so keluar dari room ini nggak gitu ya. Atau misalnya offline gitu ya. Kayak masalahnya maaf Pak, saya terlambat gitu. Terus silakan tutup pintunya dari luar gitu ya. Artinya kan suruh pulang gitu, enggak ya. Jadi nggak apa-apa ikut kuliah ya, tapi nggak absen. Tapi tadi jaringannya Pak bermasalah, nggak mau keluar datanya Pak. Nggak apa-apa. Cuma sekali kan, baru sekali kan. Tapi kan sayang Pak sekali. Ya udah telat, mau gimana lagi ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kalau memang bermasalah jaringan, silakan kalau mau kuliah dicari jaringannya gitu ya, atau manfaatkan fasilitas dari Tera, ada wifi, ada lab ya, lab komputer ya. Saya sudah mengatakan kalau di jam kita perkuliahan silahkan pakai lab komputer, tinggal bilang Pak, saya UTPB 2 itu mau berkuliah PKS 1 gitu ya, sekarang gitu ya, jam ini maksudnya ya, di jam saat ini. Kalau kamu nggak boleh, lapor ke saya ya. Kalau nggak boleh, lapor saya yang tanggung jawab nanti. Kecuali kalau memang bukan jamnya, misalnya kalian tadi pagi gitu masuk lab komputer gitu, tapi bukan jam PKS gitu ya, maka ya saya nggak bertanggung jawab gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Tidak, Pak. Ya, Cukup, Pak. cukup ya, ngerti ya. Nah, nanti kalau kalian ini otak-atik lah ya di Excel ya. Kalau misalnya tadi ada yang nggak sempat otak-atik, cuman menyimak pemaparan saja atau menyimak presentasi dari saya gitu ya. Nah, nanti setelah ini mungkin boleh nyoba-nyoba gitu ya. Misalnya mau mencari karakter gitu ya pada ini kalimat apa gitu ya, atau mau mencari dia di urutan keberapa dan lain-lain kayak tadi ya, silakan ya. Oke, kalau tidak ada, ya silakan umum. Pak, izin bertanya untuk soal UTS itu pilihan ganda apa esai ya Pak? Pilihan ganda. Pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Jadi, oh ya, sebelum berakhir, iya, untuk umum nanya ya. Masa kalian nggak ada gitu yang mau nanya tentang UTS gitu ya? Padahal hari Jumat lusa itu udah, hari Sabtu udah UTS ya. Untuk umum nanya. Jadi soalnya itu adalah pilihan ganda. Ya. Pilihan ganda. Kisi-kisinya, mau kisi, kenapa sih Ska? Nggak jadi, Pak. Bapak lanjut ini dulu, jelasin dulu. Jadi kisi-kisinya, ya, itu saya bilang tadi. Pengertian itu dihafalin, jadi jangan skip. Pengertian dari beberapa ini. Pengertian dari, sebentar. Karena saya orangnya baik ya. Jadi saya kasih ya kisi-kisinya untuk TPB 02 ini ya. Kisi-kisinya itu ya penerapan ya, penerapan IT itu ya di berbagai bidang ya. Jadi tolong dipahami itu ya. Jadi kan ada kemarin di bidang pemerintahan ya, yang G2G
ya, kemudian G2 G2N ya, kemudian G2B, nah itu dihafalin. Apa itu G2G, apa itu G2N, apa G2G, apa G2B gitu ya, atau G2E ya, apa itu G2E gitu ya, nah itu ya. Kemudian pengertian pengertian apa namanya? Pengertian IT ya, atau teknologi informasi teknologi ya. Menurut Hack ya, menurut Hacken, kemudian Martin ya, ada McKeown gitu ya, dan lain-lain ya. Jadi nggak usah dihafalin secara keseluruhan ya, nggak usah dihafalin secara keseluruhan, tapi dihafalin aja kata kuncinya, keywordnya ya. Ini ya triknya ya. Jadi kalian mau ngapalin semuanya itu nggak bakal kehafal nanti ya, malah pusing kalian ya. Hafalin keywordnya aja. Jadi menurut Hacken misalnya, itu kan kalau saya ya, kalau saya kan udah saya board ya, boleh kalian dilihat di apa namanya di PPT kalau kalian screenshot pengertian misalnya menurut Hack dan Ken gitu ya, itu kan udah saya bold itu kata kuncinya ya. Jadi misalnya Hack dan Ken, yang namanya teknologi informasi itu adalah alat yang bekerja dengan informasi ya, dan untuk dia apa namanya pemrosesan informasi, udah gitu. Nanti kalau keluar kalimat itu gitu ya, oh ini menurut Hacken gitu berarti ya. Menurut Martin seperti apa dan lain-lain gitu ya. Kemudian sejarah internet ya, tapi sejarahnya ya kalian buat aja gitu ya. Jadi kayak roadmap ya, buat roadmap. Jadi tanggal sekian tahun sekian itu ini dikembangkannya DARPA gitu ya, atau apa dikembangkannya ARPANET gitu misalnya 1969 itu ARPANET oleh DARPA gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya berkembang kemudian tahun sekian gitu ya, berkembang menjadi apa gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Dibuat seperti itu saja ya, dibuat seperti apa namanya roadmap gitu ya, sehingga kalian mudah mengingatnya ya. Jangan ini semua, jangan teks-teks semua kayak gitu. Teks-teks semua itu kalau nggak tahu sih saya orang beda-beda. Kalau saya itu lebih mudah saya mengingat ya, mengingat visualisasi atau gambar ya, dibandingkan kata-kata menghafal ya. Kalau menghafal apalagi yang banyak gitu, tapi kalau divisualisasikan, saya ingat itu. Oh, misalnya nih, apa menurut apa misalnya teknologi informasi adalah bla 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 bla. Ini adalah menurut, terus saya ingat, oh ya di gambarnya kayak gini ya. Oh ya berarti sampai posisinya saya ingat gitu ya. Oh menurut McKeown misalnya ya, McKeown itu berada di posisi di kertas yang saya ingat itu berada di posisi tengah kanan misalnya seperti itu ya. Nah itu kalau saya jadi saya buat catatan kayak roadmap gitu ya. Dibandingkan saya harus menghafal teks begitu banyak gitu ya, pusing malah ya. Tapi ya balik lagi kalian sistem apa cara ngapalnya seperti apa atau cara belajarnya seperti apa gitu ya. Nah kemudian pengertian kecerdasan buatan ya, menurut siapa-siapa itu ada 2 ya, itu dihafal ya. Kemudian penerapan kecerdasan buatan, nah ini ya, penerapan kecerdasan buatan itu di bidang apa saja, contohnya apa saja gitu, misalnya di entertainment ya. Di bidang entertainment contohnya itu adalah Dota 2 misalnya ya, atau misalnya permainan catur gitu dan lain-lain ya. Nah, paling itu ya. Kemudian etika berinternet ya. Etika berinternet kayak pengertiannya ya, kemudian motif-motifnya ya. Motifnya apa saja ya. Dan lain-lain ya. Oke. Ya, silakan Siska, mau nanya apa? Tidak jadi Pak, sudah dijelaskan. Oke. Kamu dari apa, SAP ya? Iya Pak, prodi SAP. Ada nggak di sini SAP yang ininya, dosen walinya Pak Alvin? Nggak ada ya? Ada Pak. Pak Alvin Pratama. Cuman kamu, Agung? Ada beberapa orang Pak. Di TPP 2 ini berapa orang? Ada beberapa orang? Iya, sekitar 5 atau berapa ya? Kurang tahu. Mana? Coba ngaku dulu. Saya laporin Pak Alvin loh nanti kalau nggak ada yang mau ngaku.
Masa cuma Agung? Memang nggak ada ya? Siska, kamu siapa? Dosen walinya? Ini Pak Bu Alfiah Rizky. Oke, Rizky. Jessica ini Pak Alvin ya? Iya, Pak. Ah, ya. Alvin. Pak Alvin itu ya teman saya ya, teman saya dari S1 bahkan ya. Nah, jadi teman saya dari S1 ketika di Bandung ya. Nah, cuman kita akhirnya berpisah jalan gitu ya. Pak Alvin ke SAP, saya ke teknik pertambangan ya. Nah, jadi dia itu dulu teman dan seangkatan, bahkannya seangkatan setelah sehimpunan ya dengan Pak Alvin itu ya. Kita sudah lama tidak bertemu. Semenjak saya lulus ya, saya lulusnya duluan pada saat itu ya. Kalau nggak salah saya duluan ya. Kalau nggak salah, saya lupa ya. Pokoknya semenjak lulus ya, kita tidak bertemu lagi. Akhirnya dipertemukan di UTERA ya. Dipertemukan di UTERA ya. Beliau jadi dosen SAP, saya jadi dosen pertambangan ya. Jadi itu Pak Alvin. Salam ya buat Pak Alvin ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya, mungkin dicukupkan sampai sini. Kita akan lanjut di pengolahan spreadsheet 2 di minggu depan di jam yang sama ya, di jam 1 ya. Tapi kalau misalnya tadi saya ada keperluan yang belum bisa ditinggalkan, mungkin nanti akan saya kabarkan ya, apakah mulai jam 1:30 ataukah nanti mulai jam berapa gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore. Ya, Terima kasih Pak. ya, Terima kasih, Pak. ya. Rahma, kenapa Rahma? Maaf, Pak, kepencet. Oh, kepencet. Ya, nggak apa-apa. Saya kira mau nanya.